Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Weni Ambarwati. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka Malang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Saiful SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas dengan judul Upaya Peningkatan Hasil Belajar Siswa, Materi Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 3 SDN 1 Sawahan tahun pelajaran 2022-2023. Pada bab pertama, pendahuluan, yang berisikan A. Latar belakang masalah. 1. Permasalahan dalam pendidikan. Dunia pendidikan adalah harapan bagi masyarakat, di mana akan menciptakan calon-calon penerus yang berakhlak mulia, berwawasan luas, berjiwa sosial yang tinggi, dan berguna bagi masyarakat. Guru sebagai informan dalam hal ini dipandang sumber informasi. Akan tetapi yang menjadi masalah adalah saat siswa merasa takut dan khawatir akan tuntutan-tuntutan dalam pembelajaran. Yang kedua adalah hasil belajar peserta didik belum meningkat. Maka sebaiknya perlu adanya pemahaman bahwa siswa bukanlah suatu tempat yang kosong yang harus dimasuki segala macam benda ke dalamnya. Akan tetapi harus ada pemahaman bahwa siswa membutuhkan pendamping dalam proses pengajaran. Seperti halnya interaksi yang baik antar guru dan siswa, dan juga interaksi antar siswa dan siswa. Dalam interaksi siswa dan siswa dapat diperoleh melalui pengajaran teman sebaya atau peer teaching. Dan pengajaran ini jauh lebih efektif daripada pengajaran oleh guru. Dalam proses ini, memberi kesempatan kepada siswa untuk dapat bekerja sama dengan temannya dalam mengerjakan tugas-tugas yang terstruktur atau disebut juga pembelajaran gotong royong atau cooperative learning. Di sini peran guru yaitu sebagai fasilitator dengan menjelaskan siswa, dengan menjembatani siswa untuk berdiskusi dan memantau aktivitas siswa. Selanjutnya adalah penerapan model pembelajaran yang diperkenalkan dalam metode pembelajaran cooperative learning bukan sekedar kerja kelompok, melainkan pada penstrukturannya. Jadi, sistem pengajaran cooperative learning bisa didefinisikan sebagai kerja atau belajar kelompok yang terstruktur. Yang termasuk di dalam struktur ini ada 5 unsur pokok. Yang pertama, saling ketergantungan positif. Yang kedua, tanggung jawab individual. Ketiga, interaksi personal. Keempat, keahlian bekerja sama. Dan yang kelima, proses kelompok. C. Tujuan penelitian. 1. Untuk mengungkap pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar penguasaan materi pelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup siswa kelas 3 SD tahun pelajaran 2022-2023. 2. Ingin mengetahui seberapa jauh pemahaman dan penguasaan materi pelajaran pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup setelah diterapkannya pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 3 SD tahun pelajaran 2022-2023. Manfaat penelitian. Dari penelitian ini diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai 1. Informasi tentang pengaruh pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw terhadap hasil belajar siswa. 2.
bagi sekolah sebagai penentu kebijakan peningkatan prestasi belajar siswa. 3. Bagi guru sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan metode pembelajaran. 4. Bagi guru sebagai sumbangsih pemikiran dalam mengajar. 5. Bagi siswa sebagai motivasi belajar dan melatih sikap sosial untuk saling peduli dalam keberhasilan teman. 6. Bagi penulis sebagai penambah pengetahuan dan wawasan. Bab 2. Kajian pustaka. A. Definisi belajar. Belajar adalah suatu proses kegiatan atau usaha seseorang dalam suatu kegiatan untuk memperoleh hasil berupa perubahan sikap dan tingkah laku secara menyeluruh, berupa aspek jiwa dan raga, untuk mencapai hasil yang baik agar dapat digunakan untuk berinteraksi terhadap lingkungan hidup. B. Definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah kegiatan atau usaha guru dalam menyampaikan materi dengan benar untuk mencapai tujuan pembelajaran. C. Definisi hasil belajar. Hasil belajar adalah hasil berupa ukuran kemampuan siswa yang diperoleh dari mengikuti suatu materi tertentu dari mata pelajaran yang akan disampaikan oleh guru di kelas, dan dalam hasil tadi dibutuhkan alat ukur untuk mendapatkan hasil yang valid. Selanjutnya yaitu definisi pertumbuhan. Pertumbuhan adalah suatu pertambahan dalam ukuran sebagai pertambahan panjang, lebar atau luas, tetapi dapat pula diukur berdasarkan pertambahan volume, massa atau berat. Definisi perkembangan. Perkembangan adalah rangkaian perubahan pada suatu organisme yang terjadi selama daur hidupnya secara teratur dan progresif, seringkali ke keadaan yang lebih tinggi, lebih teratur, atau lebih kompleks. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat terjadi secara bersamaan. Dalam proses pertumbuhan makhluk hidup, terjadi perubahan keadaan fisik makhluk hidup, seperti pertambahan volume, jumlah, tinggi, massa dan dimensi yang disebabkan oleh perkembangbiakan sel-sel makhluk hidup yang tidak dapat kembali lagi. Definisi pembelajaran kooperatif, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa bekerja sama dalam mengerjakan tugas dan perlu adanya koordinasi usaha siswa untuk menyelesaikan tugas bersama. Tujuan pembelajaran kooperatif yaitu hasil belajar akademik. 2. Penerimaan terhadap keragaman. Yang ketiga, pengembangan keterampilan. Selanjutnya, pembagian pembelajaran kooperatif. Menurut Ibrahim dan kawan-kawan, pada tahun 2000, terdapat 4 tipe model pembelajaran kooperatif, yaitu Student Team Achievement Division atau STAD. Kedua, Jigsaw. Ketiga, investigasi kelompok atau group investigation. Yang keempat, pendekatan struktural. Manfaat pembelajaran kooperatif. 1. Pencurahan waktu pada tugas. Jadi, siswa diharapkan lebih menghabiskan waktu pada tugas-tugas, tidak hanya bermain atau mendengarkan guru saja. Yang kedua, rasa harga diri menjadi lebih tinggi. Karena dengan bekerja secara kelompok, maka siswa akan mendapatkan hasil secara individu. Dengan di sini, siswa merasa bahwa dengan hasilnya itu bisa meningkatkan harga dirinya. Yang ketiga, konflik antar pribadi berkurang, yang artinya dengan bekerja sama, bersosialisasi dan berinteraksi dengan teman-teman, maka pertengkaran atau konflik secara pribadi ini bisa berkurang. 4. Memperbaiki kehadiran. Dengan berinteraksi, sering diberikan tugas kelompok, maka siswa cenderung senang untuk belajar, senang untuk hadir di sekolahan, dan ini dapat memperbaiki kehadiran. Angka putus sekolah menjadi rendah.
K. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 1. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw adalah pembelajaran kelompok yang mengatur pembagian kelompok berdasarkan pembagian kelompok ahli, sehingga ditempatkan siswa yang unggul dalam setiap kelompok. Pembelajaran kooperatif ini terdiri dari 4 atau 5 orang yang heterogen, yang terdiri dari kelompok asal dan kelompok ahli. Fungsi dan tujuannya adalah untuk dapat menerapkan metode pembelajaran dengan bantuan teman sebaya atau peer teaching. Karena dengan model pembelajaran seperti ini, siswa lebih mudah memahami ketika ada temannya yang menjelaskan. Ini adalah ilustrasi yang menunjukkan tim Jigsaw, di mana kelompok ahli yang diberikan inisial A dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil. Kenapa? Agar kelompok ahli ini bisa melakukan peer teaching atau pembelajaran teman sebaya. Untuk selanjutnya, yaitu langkah-langkah model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Fase pertama, menyampaikan tujuan dan motivasi peserta didik. Guru menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik. Yang kedua, menyajikan informasi. Guru menyajikan informasi kepada peserta didik dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Fase 3, mengorganisasikan peserta didik ke dalam kelompok-kelompok belajar. Kemudian, guru menjelaskan kepada peserta didik bagaimana caranya membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Fase 4, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Guru membimbing kelompok-kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas mereka. Fase 5, evaluasi. Guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Fase 6, memberikan penghargaan. Guru mencari cara untuk menghargai baik upaya maupun hasil individu dan kelompok. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kondisi saat ini, pembelajaran yang berpusat pada guru. Kegiatan pembelajaran yang sebatas hanya menulis dan mendengarkan. Pengalaman siswa yang kurang, sehingga siswa kurang terlatih memecahkan masalah sendiri. Atau pasif di kelas. Maka akan ada tindakan 1. Penjelasan pembelajaran kooperatif. Melatih pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang ketiga, simulasi pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Kemudian melakukan pembelajaran. Diharapkan dengan tindakan-tindakan ini, maka akan mendapatkan hasil atau tujuan 1. Guru mampu melaksanakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. 2. Hasil belajar meningkat. 3. Proses KBM berjalan dengan menyenangkan. Dan 4. Dapat menerapkan berbagai metode pembelajaran. Hal itu dapat dilakukan dengan diskusi pemecahan masalah. Kemudian penerapan pembelajaran kooperatif. Maka akan ada evaluasi. Yang pertama, evaluasi awal, evaluasi efek, lalu evaluasi akhir. Kesimpulan dari kerangka berpikir ini yaitu, dengan menggunakan model pembelajaran cooperative learning tipe Jigsaw dalam pembelajaran tema dengan materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Dari kerangka berpikir tersebut dapat dikemukakan hipotesa yaitu terdapat pengaruh terhadap peningkatan hasil belajar siswa materi pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup melalui model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw di kelas 3 SDN 1 Sawahan tahun 2022-2023. Bab 3. Metodologi penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, di mana penelitian dilaksanakan dalam ruang dan waktu.
Proses penelitian bersifat induktif. Penelitian lebih berorientasi pada proses daripada produk. Dalam penelitian, peneliti merupakan instrumen utama dalam pengumpulan data. Tempat dalam penelitian ini yaitu berada di kelas 3 SDN 1 Sawahan, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, semester 1 tahun ajaran 2022-2023. Waktu penelitian pada jam pembelajaran yaitu pukul 07.00 sampai 11.00. Untuk subjek penelitian, siswa kelas 3 SDN 1 Sawahan. Rancangan penelitian, yaitu refleksi awal. Refleksi awal kemudian diikuti dengan perencanaan tindakan 1, di mana 1. Membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe jigsaw. Yang kedua, membuat perangkat tes untuk menentukan nilai siswa dalam suatu kelompok dan menentukan ketuntasan belajar siswa. Yang ketiga, membuat pedoman observasi untuk melihat aktivitas guru dan siswa selama proses pembelajaran kooperatif berlangsung. Setelah merencanakan tindakan 1, maka merencanakan pelaksanaan tindakan 1, di mana peneliti melaksanakan pembelajaran dengan kooperatif tipe jigsaw. Kedua, mengobservasi aktivitas guru dan peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, melakukan tes setelah pembelajaran setiap kali pertemuan dan tes akhir pada akhir seluruh siklus. Yang keempat, menyebarkan angket pada akhir kegiatan seluruh siklus. Selanjutnya, melakukan observasi atau pengamatan. Aktivitas guru dan siswa diamati selama proses pembelajaran. Pengamatan dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung yang dilakukan oleh 2 pengamat atau observer. Pada kegiatan ini, 2 orang pengamat bertugas mengamati aktivitas guru dan peserta didik pada saat pembelajaran kooperatif tipe jigsaw dengan menggunakan lembar observasi yang telah disediakan peneliti, dengan cara memberi tanda checklist pada setiap aktivitas yang muncul pada masing-masing lembar observasi sesuai dengan waktu yang digunakan. Selanjutnya yaitu refleksi. Berdasarkan hasil tes observasi, perlu diperhatikan bahwa harus ada analisis, memahami, dan menjelaskan, dan menyimpulkan. Dari hasil analisis tersebut, peneliti dapat menilai apakah operasi atau siklus pertama ini berhasil atau tidak. Maka ada beberapa kriteria dalam penyimpulan, yaitu 1. Hasil pengamatan telah menunjukkan bahwa pelaksanaan proses pembelajaran sesuai rencana yang telah ditentukan. 2. Hasil tes yang diberikan pada setiap akhir tindakan dibandingkan dengan standar minimal, yaitu jika 85% dari jumlah peserta didik mencapai daya serap. Jika ternyata hasil kesimpulan masih belum efektif atau masih belum sesuai dengan rencana, maka bisa dilakukan dengan siklus yang kedua secara berulang. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data respon peserta didik diberikan kepada setiap peserta berupa angket. Teknik analisis datanya yaitu 1. Ketuntasan belajar. Secara individu, siswa yang dianggap telah mencapai pembelajaran apabila memperoleh skor yaitu 65% dari seluruh tujuan pembelajaran khusus. Ketuntasan belajar secara klasikal apabila ada lebih dari 85% dari seluruh peserta didik mencapai tuntas belajar. Yang kedua, data respon peserta didik. Analisis statistik presentase dengan rumus P sama dengan F per N kali 100% menurut Sutomo dalam ASI pada tahun 2004.
Instrumen penelitian: 1. Angket respon. 2. Tes hasil belajar peserta didik. Indikator keberhasilan. Ada 3 indikator keberhasilan dalam hal ini, yaitu 1. Peningkatan nilai tematik. 2. Meningkatnya aktivitas belajar siswa. 3. Presentase hasil belajar siswa mengalami peningkatan. Selanjutnya yaitu daftar pustaka. Ada beberapa referensi yang digunakan peneliti untuk menyelesaikan proposal ini. Berikut adalah daftar pustakanya. Selanjutnya, terakhir yaitu lampiran. Ada 2 lampiran. Yang lampiran pertama yaitu tabel 3, hasil pretest dan posttest dalam kegiatan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, yang terdiri dari kolom nomor, nama peserta didik, skor pretest, ketuntasan, skor posttest, ketuntasan, dan di bawah ada rata-rata nilai, kemudian dibentuk dalam bentuk presentase. Selanjutnya tabel 4 adalah respon peserta didik terhadap model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Ada kolom nomor, pernyataan, dan presentase, sangat setuju, setuju, tidak setuju, sangat tidak setuju. Di sini ada 10 pernyataan. Baik, terima kasih. Demikianlah yang bisa saya sampaikan dalam seminar proposal pada hari ini. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.